Pelimpahan tahap 2 kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Kadek Dwi Arnata atau Jero Dasaran Alit dari Polres Tabanan ke Kejaksaan Negeri Tabanan dilakukan pada Kamis 4 Januari 2024. Setelah dilimpahkan, JDA kini ditahan di Rutan Tabanan selama 20 hari ke depan. Seizin Kajari Tabanan, Kasih Intel Kejari Tabanan, I Gusti Ngurah Ano mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik Polres Tabanan ke Kejari Tabanan. Ia juga mengatakan akan secepatnya melakukan perampungan berkas untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tabanan. Untuk pasal yang disangkakan, ia mengatakan JDA disangkakan pasal 6 huruf A dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pasal 285 dan 289 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan. JDA terancam hukuman 12 tahun pidana dan denda. Terkait dengan pelaksanaan tahap 2 dari tersangka KDA alias JDA. Sebelumnya saya berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian pada hari ini untuk melakukan liputan terkait dengan perkara KDA alias JDA. Hari ini merupakan pelaksanaan proses hukum tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik Polres Tabanan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tabanan. Untuk tersangka telah tadi dilaksanakan tahap 2. Untuk selanjutnya kita lakukan penahanan di rutan di Lapas Tabanan selama 20 hari atau Sementara itu, kuasa hukum Jero Dasaran Alit Kadek Agus Mulyawan yang mendampingi pelimpahan kliennya menjelaskan kronologi penahanan JDA. Disampaikan JDA sempat memohon izin untuk pemeriksaan tanggal 26 Desember 2023 agar dijadwalkan ulang karena sebagai penekun spiritual, JDA ada tugas meminta air suci atau tirta ke Bogor, Jawa Barat terkait dengan ada hari suci Purnama pada 27 Desember 2023. Saat itu Mulyawan mengatakan izin telah diberikan penyidik hingga 29 Desember. Namun sangat disayangkan JDA justru ditahan pada 29 Desember dan dinilai telah pergi keluar Bali tanpa meminta izin ke penyidik. Mengenai kekhawatiran JDA melarikan diri, ia menilai alasan itu terlalu mengada-ada. Sebab pada 29 Desember, JDA datang langsung untuk menjalani wajib lapor. Ia mengatakan kedepannya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Alasannya JDA selama ini kooperatif untuk diperiksa. Terdapat juga beberapa alasan lainnya yang dinilai bisa diajukan dalam permohonan penangguhan penahanan itu. Oke, terima kasih ya. Selamat tahun baru sebelumnya saya ucapkan. Nah, hari ini klien kami dilimpahkan ke rutan ya, Tabanan. Jadi sebenarnya penahanan kan sudah dilakukan dari tanggal 29 ya. Nah, hal tersebut saya ketahui sebelumnya memang Jero sempat mempertanyakan permohonan izin atas panggilan tanggal 26 terkait pelimpahan tahap 2 ke kejaksaan. Namun saya katakan bahwa mohon izin dulu ke penyidik. Nah, karena berkenaan dengan adanya hari raya tanggal 27 Purnama saat itu beliau lunas tirta ke Bogor ya. Nah, akhirnya diizinkan sampai tanggal 29 baru hadir. Nah, tapi sangat disayangkan sekali ya. Beliau sudah menepati janji yang sebelumnya diizinkan oleh penyidik, tahu-tahu ditangkap ya, dibuatkan surat penangkapan. Terkait penangguhan penahanan, Kasipidum Kejari Tabanan Ngurah Wahyu Resta mengatakan bisa saja dilakukan. Namun ia meminta agar prosedur terkait hal itu dilakukan. Ia juga tidak menampik jika adanya dugaan tidak kooperatif selama pemeriksaan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengabulkan permohonan itu. Puspawati, Bali Post melaporkan.